Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Niat adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mendorong agar seseorang dalam mengerjakan sesuatu lebih bermakna dan lebih berdampak pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, niat adalah sesuatu yang harus betul-betul dijaga agar amal perbuatan manusia itu dapat bernilai ibadah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Maka sekali lagi, niat adalah yang harus kita prioritaskan dalam setiap kali kita akan berbuat sesuatu, apalagi amal-amal yang bernilai keagamaan. Oleh karena itu, di dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Allah akan memberikan balasan sebagaimana niat dalam hatinya, karena niat itu tidak bisa ditipu, niat itu tidak bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu, pentingnya niat agar setiap amal dan langkah kita bisa diterima oleh Allah menjadi bernilai ibadah, bernilai pahala di hadapan Allah, maka niat ini adalah bagian yang sangat penting. Para pemirsa yang dimanapun berada yang saya banggakan, yang saya muliakan, maka niat ini sekali lagi harus didasari dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas agar dapat melaksanakan sebagaimana dicontohkan oleh ajaran agama Islam. Karena bukan sekedar hanya niat saja, tapi juga harus didasarkan dengan ilmu, dengan dasar-dasar yang dibenarkan oleh agama, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita beramal ibadah, beramal sesuatu tidak dilandasi dengan rasa niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan sia-sia. Karena amal yang tidak dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah, maka nilainya tidak akan jauh bermakna di hadapan oleh Allah dan tidak akan memiliki dampak yang positif bagi dirinya sendiri, tetapi hanya bernilai baik di hadapan manusia, hanya bernilai baik di hadapan orang lain karena perbuatan baik kita. Oleh karena itu, jaga niat agar setiap hal yang kita laksanakan itu akan memiliki dampak yang lebih baik bagi diri kita dan bagi orang lain. Maka seperti ketika kepala keluarga atau ayah memulai pagi hari dia berangkat bekerja dengan niat untuk menghidupi, untuk menafkahi keluarga, maka disinilah dia sudah berbisnis kepada Allah, dia sudah melaksanakan satu perintah Allah untuk bekerja, tapi dengan niat ibadah. Maka dengan niat itulah akan lahir semangat dalam hidup, akan lahir semangat atau etos dalam bekerja, karena niatnya yang benar, karena niatnya yang sudah ditata. Ketika dia berangkat bekerja di pabrik, di perusahaan, maka dia akan menggunakan cara-cara yang benar karena niatnya benar, karena niatnya tulus, karena niatnya ikhlas karena Allah.
Tapi kalau niatnya tidak benar dari awal, maka di dalam bekerja pun dia juga tidak semangat. Di dalam bekerja pun dia juga asal-asalan karena niatnya sudah tidak benar. Maka niat ini akan punya dampak yang sangat luar biasa dalam menata kehidupan, dalam menata setiap pekerjaan yang dilakukan, karena niat itu yang tentu penting bagi setiap orang untuk kembali pada niat ketika dia mau melakukan sesuatu hal. Contoh lain adalah ketika guru mengajar, diniatkan untuk apa dulu mengajar. Kalau mengajar untuk hanya dalam rangka bekerja, dalam konteks untuk mencari nafkah saja, maka di situ ruhnya akan kurang. Tapi kalau diniatkan untuk mencerdaskan anak bangsa, diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka di situ ada ruh, ada satu dorongan kuat, bukan sekedar untuk memberikan pengetahuan, bukan sekedar memberikan ilmu saja, tetapi di situ akan lahir kekuatan, dorongan-dorongan yang tentu ini menjadi spirit bagi guru untuk mencerdaskan anak, bukan secara intelektual kecerdasannya saja, tetapi juga sikap dan humanitas atau kehidupan sosialnya. Maka inilah pentingnya kita berniat. Maka kembali pada hadis Nabi SAW bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu tergantung dari niatnya. Mau apa, mau bagaimana, kita niatkan sejak awal. Kalau toh misalnya dari awal niatnya kurang benar, kemudian di tengah jalan sadar membenahi niat, ini akan lebih bagus daripada kemudian punya niat baik tapi di tengah jalan berubah menjadi buruk. Lah ini lebih baik dari yang tadi dicontohkan, ketika niatnya awal kurang baik kemudian tengah jalan sadar sehingga dia bisa kembali pada jati dirinya, yaitu untuk kebaikan, berniat untuk kebaikan. Maka sekali lagi, jika niat kita benar, maka pekerjaan kita itu bukan sekedar untuk kepentingan dan urusan dunia saja, tapi juga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu juga menyangkut ibadah mahdhah yang secara khusus dicontohkan oleh Rasulullah, misalnya seperti sholat, seperti puasa, seperti haji. Tapi secara muamalah, kalau kita niatkan beribadah bismillah karena Allah, maka disitulah akan bernilai ibadah. Misalnya apa? Politisi ketika dia memperjuangkan undang-undang untuk kepentingan rakyat dengan niat ikhlas, dengan niat untuk kepentingan rakyat, dengan niat untuk kesejahteraan rakyat atas dasar lillahi ta'ala, maka itu jauh lebih besar manfaatnya ketimbang amal-amal ibadah yang lain, karena jangkauannya lebih luas, karena dampaknya lebih luas. Maka pentingnya untuk menata niat, apalagi orang-orang yang punya amanah, orang-orang yang diberikan jabatan, orang-orang yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi, untuk membuat keputusan. Maka niatkanlah dengan jabatan, dengan kewenangan, dengan apa yang dimilikinya itu untuk kepentingan orang banyak, untuk kemaslahatan umat, maka disitulah akan banyak pahala yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.